Kalau kita coba pahami dalam kehidupan sehari-hari, dalam amalah itu ya transaksi, berinteraksi dan sebagainya. Khususnya dalam transaksi itu minimal ada 10 hal yang diharamkan oleh Allah, yang termasuk noda hitam yang harus kita hindari dalam transaksional. Yang pertama, yang paling akbar, yang paling afhash, yakni riba. Kenapa riba dijauhi? Karena riba itu kotor. Riba itu apa mas? Riba secara umum dibagi menjadi 2, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl ini biasanya berupa tukar menukar. Misalnya saya punya HP Samsung S30 misalnya, ditukar dengan Huawei Mate 40 Pro misalnya. Nah ini harus sesuai kaidah yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, ad-dahab bil-dahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-bur bil-bur, wasyair bil-syair, wat-tamri bil-tamri, masalan bimasalin, yadan biyadi. Jika kita melakukan transaksi kok barangnya sama, itu harus jenis timbangannya misalnya kok ditimbang, atau dalam hal ini tadi HP, harganya harus sepadan, tidak ada kelebihan harga. HP Samsung S40 dibanding sama Huawei Mate 40 tadi harus tidak orang usah, misalnya Mbak Suci itu bahasanya harganya 10 juta, aku Samsung harganya 5 juta. Mbak Suci tidak boleh meminta saya menambahi 5 juta. Tidak boleh. Nah, solusinya gimana mas? Nah, dalam hal ini banyak ulama mengatakan kita cukup memberikan nominal tertentu. Misalnya Mbak Suci HP jenengan saya beli 10 juta. Langsung Mbak Suci bilang ke saya, Mas Rois, HP jenengan saya beli dengan harga 5 juta. Dengan mengatakan hal itu, kita bisa terbebas dari riba. Itu contoh riba. Lagi, namanya ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini biasanya ada dalam dunia perbankan utang piutang. Riba nasi'ah biasanya ada dalam hal utang piutang. Perlu diluruskan pemahaman bahwa yang haram dalam riba itu bukan hanya yang berlipat ganda. Karena ada 4 ayat yang turun yang menerangkan tentang riba. Yang pertama turun di Mekah, kita tidak usah bahas tentang itu karena di Mekah pasti akan dimasuk. Yang kedua, yang kalian mesti biasanya hafal, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya min. Jadi ada 4 proses. Yang pertama menerangkan tentang orang Arab itu selalu menggunakan riba dalam zaman sebelum Islam. Yang kedua menerangkan tentang bahwa riba yang dilarang itu yang ad'afa mudha'afa, yang ada unsur berlipat kali. Yang dilarang hanya itu. Ayat yang terakhir menerangkan semua riba, jauhi semua riba. Jadi kenapa saya harus menerangkan tentang hal riba? Kita ingin
memahami bahwa syariat Islam ini luas. Kita sedang membahas tentang toharoh. Ini hanya kita membahas tentang toharoh untuk ibadah yang asih atau mahdoh, sholat misalnya. Tapi dalam hal lain kehidupan sosial kita harus mensucikan diri juga, termasuk menjauhi riba. Nah, dalam hal ini kita menggunakan kaidah yang awal saya terangkan tadi. Jika kita menghukumi hanya dengan fikih ahkam, maka kita sangat berat. Karena pada prakteknya hampir di semua lini kehidupan, terutama ekonomi yang makro utamanya, ini sulit terhindar dari itu. Sulit. Misalnya ada namanya surat hutang, obligasi. Rasulullah melarang la tabib dainun bidainin. Tidak boleh menjual utang dengan utang. Lalu misalnya dalam hal ini misalnya BPJS, jika ada orang, ini perlu saya jelaskan, misalnya BPJS kesehatan, ada orang yang mengatakan BPJS kesehatan ini mengandung unsur riba. Ini ya kelompok sebelah lah. Kata mereka BPJS kesehatan itu menggunakan sistem asuransi. Maksudnya gimana, Mas? Kita menaruh uang di BPJS kesehatan. Misalnya Mbak Suci menaruh uang setiap bulan katakanlah 55.000 di BPJS kesehatan. Padahal Mbak Suci tidak pernah sakit sampai akhir hayat misalnya. Dan tidak ada uang yang kembali sama sekali ke Mbak Suci. Ini kan dirugikan kan Mbak Suci? Atau sebaliknya, misalnya saya baru daftar pertama kali atau 2 kali lah, lalu membayar 2 kali atau 1 kali, kemudian saya jatuh sakit dan sakitnya itu berat, misalnya operasi bokong, operasi kuantor, operasi berat, maka saya agak tega terhadap orang-orang yang lama bayar tapi tidak pernah sakit. Dalam tataran ini, sistem asuransi seperti itu salah. Lalu, misalnya uang dari kelompok ini semua dikumpulkan, larinya kemana? Menurut kelompok mereka mengatakan tidak jelas mau dilarikan kemana, tapi rata-rata ditaburkan ke deposito. Deposito ini menurut fatwa MUI haram. Kemudian ke obligasi, membeli surat utang negara. Menurut fatwa MUI juga haram. Itu menurut kelompok sebelah. Tapi kita menurut ulama-ulama kita, ulama Ahlussunnah, khususnya Nahdlatul Ulama, BPJS kesehatan itu perlu diperbaiki. Nah, saya begitu. Kita tidak usah mengatakan bahasa-bahasa yang sangar, ada riba, ada. Kita dengan bahasa yang santun, yang sederhana lah, bahasa yang sederhana. BPJS kita perbaiki. Tasarufnya, perputaran uangnya kita gunakan ke hal yang halal. Dan orang yang menabung atau membayar BPJS itu harus diniati menolong orang lain. Maka oleh ulama NU mengatakan bahwa ini termasuk syirkah atau macam persekutuan. Syirkah sing ta'awuni, yang niatnya membantu. Maka menurut pandangan ulama yang kita anut, yakni Nahdlatul Ulama, BPJS kesehatan ini punya boleh. Jadi dalam proses hukum mengeluarkan fatwa dan memahami sesuatu butuh
penalaran yang sangat panjang, dan ini jangan sampai hilang dari ciri kita, harus dengan cara yang hikmah. Nah, tidak ada hikmah ya sini, tidak ada hikmah. Dengan cara yang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu misalnya hikmah kita contohkan, saya terbiasa belajar, baca kitab dan seterusnya. Lalu Mbak Suci melihat saya senang, oh Mas kok sinau terus sih, aku pengen sih supaya Mas Roy sinau. Itu namanya hikmah. Jadi kita tidak usah menuturi, Suci, kalau kamu ingin pintar harus belajar. Malah malas Mas, uang kok sekadar orang nganter. Jadi energi yang kita salurkan itu terbuang sia-sia. Nah ini yang digunakan oleh ulama, khususnya Nahdlatul Ulama, NU. Suka dengan cara yang seperti ini, hikmah. Jadi perlu saya garis bawahi lagi bahwa kita memahami hukum harus serta dengan hikmahnya. Kita tidak lantas semangat ngaji, pikir, tapi menyalahkan orang lain, mudah memahami sesuatu berdasarkan apa yang kita pahami.